Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Ditafsirkan oleh ulama, al-adlu zahirun dan batinun sama. Saat kita sendirian, saat kita hadapan orang, saat kita lahir dan batin, semua jadi sama. Itu namanya adil. Tapi kalau berbuat baik, saat kita sendirian, saat kita batin, saat kita ibadah rahasia, saat kita salat malam, saat kita berbuat amal ikhlas yang tidak ditahu sama siapapun, hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini merubahkan kita sudah menaikkan di darajat yang lebih tinggi. Karena kita berusaha, amalan kita yang salih, amalan kita yang taqwa, amalan kita yang sedekah, amalan kita yang qiyamul lail, amalan kita salat malam, amalan kita apapun itu, silaturrahim dan yang lain-lainnya, hanya kepada Allah. Kita tidak ingin ditahu nama kita oleh siapapun manusia. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Surah 35 ayat 29 dan 30. Kalau yang biasa suka baca surah Yasin, surah Yasin surah 36. Jadi saya harap sebelum anda baca Yasin, baca surah yang sebelumnya, surah 35 di ayat 29 dan 30. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Saya tidak akan mentafsirkan ayat ini, tapi saya menjadikan sebuah PR untuk jamaah sekalian. Bagaimana kita sama-sama mengambil belajaran di ayat itu. Cuman intinya 3 wasiat. Kalau kita harap mendapatkan keberkahan dan kita harap disempurnakan pahala amal ibadah kita, dan kita harap senantiasa mendapatkan karunia Allah di mana saja kita berada dan setiap saat dan setiap waktu, ada 3 hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, mereka sifatnya senantiasa membaca kitabullah. Mohon maaf jamaah sekalian, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama ayat yang diturunkan kepada umat ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini perintah dari Allah untuk baca. Apa yang kita baca? Kitabullah. Yang kita lihat umat Islam sekarang yang segitu banyaknya dan besarnya, tapi mengenal Al-Quran hanya saat dia butuh saja. Kalau dia takut kemiskinan dan kefakiran, dia baca Al-Waqi'ah. Kalau istrinya lagi hamil supaya mendapatkan anak yang taat, atau anak yang gagah, atau yang perempuan yang cantik, dia membaca Maryam atau surat Yusuf. Kalau ada orang yang meninggal, dia baca surat Yasin. Tapi kalau tidak ada hubungan dan keperluan, kita tidak baca sama sekali. Kita harap Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, tapi kita ummatul Quran, umat Nabi Muhammad yang kita akui cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi Quran pun kita belum bisa menjadi sebagai bahan pedoman dalam kehidupan kita. Yatluna kitab Allah, senantiasa membaca kitabullah. Saya nasihati jamaah sekalian, jangan lewat 1 hari belum baca kitabullah. Apalagi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita membiasakan diri berbanyak baca Al-Quran untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, agar begitu masuk bulan Ramadan kita sudah siap dan mampu mengkhatam Al-Quran berkali-kali, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan saja 60 kali. Kita ikuti mazhab Syafi'i, tapi tidak mengikuti akhlaknya dan perjuangan Imam Syafi'i. Yang kedua,
wa aqamus salah, senantiasa mereka mendirikan salat. Mendirikan salat. Aqamu beda sama amilu, bukan kerjakan salat, tapi mendirikan salat, menghargai salat, mengutamakan salat, memuliakan salat. Kita lihat umat Islam, bagaimana umat Islam yang seharusnya memiliki kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih lancar. Kenapa di Indonesia bertambah musibah? Padahal majlis ta'lim di mana saja ada, majlis zikir di mana saja ada, di mana saja tabligh akbar, di mana saja diadakan. Tapi kenapa masih bertambah musibah? Krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis kehidupan masyarakat. Ini semuanya musibah yang seharusnya kita ambil pelajaran, sadar dan kembali kepada Allah. Kalau kita ingin negeri ini dijadikan oleh Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, jangan memainkan salat. Saya kenal ada seorang dari umat Islam, sungguh dia hanya salat Jumat, habis Jumat tidak pernah salat sama sekali. Kira-kira seperti orang ini, apa yang dia harap dari Allah? Salatnya saja tidak beres, bagaimana Allah membereskan dan melancarkan urusannya? Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka senantiasa mensedekahkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah secara terang-terangan maupun sembunyi, maupun diam-diam. Boleh sekali-kali orang tahu sedekah kita, tapi yang sering kali jangan ditahu sama orang. Yang lebih besar sedekah kita jangan ditahu sama orang. Biar orang tahu saat kita bersedekah 1.000 atau 10.000, agar tersebar cerita, oh ini orang suka sedekah sedikit atau kecil sedekahnya. Tapi saat kita bersedekah besar, karena kita punya niat lillahi ta'ala, lahiran dan batin, kita tidak peduli ditahu sama orang miliaran sedekah kita. Biar orang tahu ribuan sedekah kita, karena kita bukan minta dipuji oleh manusia, tapi kita harap dipuji oleh Allah yang maha agung dan maha besar. Dan tiga hal ini akan Allah memberikan karunia. Juba Bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita amalkan tilawatul Quran, membaca kitabullah dan mendirikan salat, kemudian bersedekah dari setiap sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, semampu kita akan Allah memberikan karunia yang luar biasa yang barangkali kita belum bisa menghayalkan dan memfikirkan. Tapi saat kita membuktikan keikhlasan kita lillahi ta'ala dan kita menjaga salat 5 waktu tepat waktu berjamaah, akan Allah tunjukkan kepada kita apa itu Allah dan apa itu kebaikannya Allah dan apa itu karunia Allah. Kalau kita ingin Allah memberikan luar biasa, harus kita juga bersedia memberikan kepada Allah yang luar biasa, baru akan Allah tunjukkan kepada kita yang luar biasa. Tapi jangan harap luar biasa dari Allah, kita yang biasa saja belum mampu memberikan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kita baca setiap iftitah kita, hidupku, matiku, ibadaku lillah. Buktikan kata-kata itu, berjanjian kita kepada Allah setiap salat. Dan kita baca dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jamaah sekalian, wallahi kita tidak akan bisa apa-apa dan tidak akan bisa bahagia dan tidak akan bisa selamat kecuali dalam pertolongan dan rahmat dari Allah. Kalau memang kita harap pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, harus kita juga bersedia selalu bersama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.